Perkenalkan, nama saya Anindita Regina Cahyani. Di sini saya akan membahas tentang efisiensi alokasi dan distribusi pendapatan. Efisiensi alokasi adalah perbandingan antara input dan output, di mana input digunakan setepat dan sebaik mungkin untuk memperoleh output yang terbaik. Konsep efisiensi alokasi atau Pareto efisiensi telah terlebih dahulu dirumuskan dalam ekonomi Islam. Hal ini diintisarikan dari perkataan Ali ibnu Abi Thalib dalam kitab Nahju Balaghah, "Janganlah kesejahteraan salah seorang di antara kamu meningkat, namun pada saat yang sama kesejahteraan yang lain menurun." Selanjutnya, sistem kapitalis klasik. Dalam ekonomi kapitalis, kepemilikan harta pribadi diakui secara penuh dan tidak ada kebebasan yang sempurna. Sistem ini memberikan kebebasan bagi para pelaku ekonomi dalam melakukan kegiatan ekonomi demi kepentingan individu, faktor produksi, dan sumber daya ekonomi. Yang kedua, sistem sosial klasik. Semua alat produksi dikuasai oleh negara. Beberapa ciri sistem ekonomi sosialis klasik antara lain kepemilikan kolektif atas sumber daya, perencanaan sentral, dan distribusi yang didasarkan pada kebutuhan. Sistem ini juga menekankan kesetaraan sosial dan penghapusan eksploitasi kelas. Yang ketiga, sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang berlandaskan atas syariat atau norma-norma yang telah diajarkan dalam agama Islam. Sistem ini menekankan prinsip-prinsip seperti kepemilikan kolektif, keadilan, dan tanggung jawab. Prinsip ini, keadilan dalam alokasi antar manusia juga sangat diperhatikan sehingga alokasi menjadi efisien. Selanjutnya, distribusi kekayaan. Distribusi pendapatan dalam Islam merupakan penyaluran harta yang ada, baik dimiliki oleh pribadi ataupun umum, kepada pihak yang berhak menerima, yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat. Secara sederhana bisa digambarkan, kewajiban-kewajiban menyisihkan sebagian harta bagi pihak surplus atau berkecukupan diyakini sebagai kompensasi atas kekayaan dan di sisi lain merupakan insentif untuk kekayaan pihak defisit atau kekurangan. Selanjutnya, distribusi kekayaan. Azalur Rahmat mengumpamakan jika suatu negara mempunyai kelebihan kekayaan tetapi distribusinya tidak berdasarkan pada prinsip keadilan dan kebenaran, maka negara itu belum dianggap berhasil. Begitu juga dengan kehidupan masyarakat modern yang mempunyai kekayaan yang melimpah, namun di sekitarnya masih banyak masyarakat yang menderita kemiskinan. Hal itu disebabkan karena distribusi kekayaan yang belum merata. Selanjutnya, prinsip distribusi kekayaan. Yang pertama, keadilan. Dalam Islam yang kokoh meliputi semua ajaran dan hukum Islam. Distribusi adalah sumber dari semua konflik individu dan sosial. Untuk itu, agar sosial dapat diwujudkan, penerapan prinsip keadilan ekonomi merupakan suatu keharusan. Yang kedua, kebebasan. Nilai yang utama dalam bidang distribusi kekayaan adalah kebebasan. Namun, sesungguhnya kebebasan yang disyaratkan Islam dalam ekonomi bukanlah kebebasan mutlak tanpa batas seperti yang terdapat dalam sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, melainkan kebebasan yang terkendali. Konsep distribusi kekayaan. Yang pertama, kedudukan manusia yang berada antara satu dengan yang lain merupakan kehendak Allah. Yang kedua, pemilik harta pada hanya beberapa orang dalam satu masyarakat akan menimbulkan ketidakseimbangan hidup dan presiden buruk bagi kehidupan. Yang ketiga, pada masyarakat, pemerintah dan masyarakat mempunyai peran penting untuk mendistribusikan kekayaan. Islam menganjurkan untuk membagi harta lewat zakat.
sedekah, infak, dan lainnya guna menjaga keharmonisan dalam kehidupan. Selanjutnya, sektor-sektor distribusi kekayaan. Yang pertama, distribusi pendapatan sektor rumah tangga. Pertama, sedekah. Wajib berarti bentuk penyaluran rumah tangga yang berkaitan dengan distribusi pendapatan berdasarkan kewajiban. Ini bisa berarti kewajiban seorang muslim dengan muslim lainnya seperti nafkah, zakat, warisan. Kedua, sedekah nafilah atau sunnah yang berarti bentuk-bentuk penyaluran rumah tangga yang berkaitan dengan distribusi pendapatan berdasarkan pada amalan sunat seperti infak, akikah, wakaf. Ketiga, hudud atau hukuman merupakan konsekuensi dari berbagai tindakan, atau dengan kata lain, hal ini tidak akan terjadi tanpa adanya tindakan melanggar hukum yang dilakukan sebelumnya. Di antaranya adalah kafarat, dam atau diat, dan nazar. Yang kedua, distribusi pendapatan sektor negara. Distribusi pendapatan sektor negara merujuk pada pembagian pendapatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam suatu negara. Ajaran Islam memberikan kewenangan kepada pemerintah dalam mengatur pendapatan dan pengeluaran negara. Pemerintah diberikan kewenangan mengatur pendapatan negara melalui penarikan pajak, pendapatan BUMN, dan sebagainya. Karena secara umum tujuan utama dalam syariat Islam adalah menciptakan keadilan dan kemaslahatan bersama. Yang ketiga, distribusi pendapatan sektor industri. Distribusi pendapatan sektor industri terdiri dari mudharabah, musyarakah, upah maupun sewa. Mudharabah merupakan bentuk kerjasama antara pihak pemodal atau sahibul mal dengan pengusaha atau mudarib dengan sistem bagi hasil. Musyarakah merupakan kerjasama beberapa modal dalam mengolah suatu usaha dengan sistem bagi hasil. Distribusi kekal seperti ini merupakan bentuk distribusi dalam bentuk investasi, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya, tujuan distribusi pendapatan dalam Islam. Yang pertama, tujuan dakwah. Yang kedua, tujuan pendidikan. Yang ketiga, tujuan sosial. Dan yang terakhir adalah tujuan ekonomi. Bentuk distribusi pendapatan yang diatur dalam Islam. Yang pertama, sewa tanah. Yang kedua, upah bagi pekerja. Yang ketiga, imbalan dan modal. Yang terakhir yaitu laba bagi pengusaha. Dampak sektor distribusi pendapatan dalam Islam. Yang pertama, menciptakan kehidupan yang saling menghargai dan menghormati antara satu dengan yang lain. Yang kedua, seorang muslim akan menghindari praktek distribusi yang menggunakan barang-barang yang merusak masyarakat. Yang ketiga, menyediakan fasilitas publik yang berhubungan dengan masalah optimalisasi distribusi pendapatan seperti sekolah, rumah sakit, lapangan kerja, perumahan, jalan, jembatan, dan sebagainya. Sarana tersebut sebagai bentuk soft distribution yang digunakan untuk mengoptimalkan sumber daya yang berkaitan. Sekian dari pembahasan saya, terima kasih.